Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Shalom, Faithful Woman GB Ebenezer dimanapun berada. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali pada hari yang berbahagia ini. Hari di mana kita dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara virtual, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan melalui kuasa-Nya mampu menjamah kita sehingga kita mendapatkan sukacita yang utuh di dalam Tuhan. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Ibu Imelda Wiguna dengan tema firman Tuhan, prayer atau pendoa. Mari wanita Allah yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Sebelum memulai, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah di dalam Tuhan, di dalam tempat ini Tuhan Yesus, untuk kami berkumpul dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun para wanita Allah sekarang berada, Tuhan sedang mempersiapkan jamahan kuasa-Mu melalui ibadah saat ini. Bapa di surga, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah kami saat ini. Mulai dari WL, pemain musik, kemudian membawakan firman Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam ibadah kami saat ini. Bapa di surga, sembunyikanlah kami semua di belakang salib-Mu, supaya hanya kemuliaan Tuhan saja yang boleh nyata di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami tidak mengizinkan, bahkan kami menolak segala kuasa iblis yang mencoba mengintimidasi, mencuri berkat ibadah kami saat ini. Kami satukan hati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan gantikan dengan segala kuasa Allah yang maha dahsyat yang mengelilingi sekitar kami saat ini. Bapa di surga, kami siap untuk menerima segala anugerah-Mu yang besar melalui ibadah kami. Kami siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom wanita-wanita yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Di pagi hari ini mari kita siapkan hati kita mau menyembah dan meninggikan Dia, Raja di atas segala raja, karena Dia layak disembah dan layak ditinggikan. Mari siapkan hatimu, kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur, karena Dia layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, naikkan ucapan syukurmu bagi Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu pada pagi hari ini. Rasakan lawatannya dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih tinggikan Raja di atas segala raja. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau tinggikan Dia Raja di atas segala raja, karena Dia lebih daripada pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih
bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ditabur pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kita naikkan pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi pasalnya keempat ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Bukan hanya jangan khawatir tentang keuangan, ya. Bukan hanya jangan khawatir tentang jodoh. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan ketika katakanlah dalam keadaan sedang khawatir, yang Tuhan inginkan adalah kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan juga ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, yang Tuhan inginkan adalah jangan kita mengeluh atau apalagi mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau ucapan kita memperkatakan kata-kata yang membuat kita khawatir, maka saudara akan membuat telinga kita mendengar, kemudian masuk ke dalam hati, langsung naik ke otak, ya. Langsung pikirannya tuh jadi macam-macam gitu saudaraku. Makanya Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Ketika kita ada kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, bahkan mungkin kemarahan, yang Tuhan inginkan adalah kita menyatakan saja kepada Tuhan di dalam doa. Mungkin kita ada juga yang khawatir tentang jodoh, ya. Pada saat ada yang khawatir tentang jodoh, jangan dinyatakan lewat katakanlah masukkan ke Facebook lah, atau ke iklan-iklan koran, perlu jodoh, ya, usia sekian, wanita, agama ini dan itu. Dan Tuhan gak ingin kita seperti itu, ya. Tapi ketika kita khawatir tentang jodoh, maka nyatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong sediakan jodoh bagi saya. Jadi saudaraku, saya yakin dan percaya setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan itu pasti dengar. Dan bukan hanya dengar saja, saudara. Tuhan langsung menyikapinya, langsung bikin rancangan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan sudah dengar dan Tuhan langsung membuat rancangan untuk menjawab doa-doa kita. Saya percaya, saudaraku, ya, setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lama, tetapi pasti. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa apapun yang kita inginkan dan Tuhan janjikan kepada kita semuanya, itu semuanya pasti ditepati. Karena Tuhan gak mungkin berdusta. Bahkan kalau kita membaca dalam surat Ibrani pasal 6, di situ dikatakan untuk meyakinkan saudara-saudara dan saya akan janjinya, maka Tuhan mengikatkan dirinya tuh dengan sumpah. Berkali-kali saya nyatakan ini, saudara. Firman Tuhan itu dengan jelas menyatakan, ketika kita khawatir, ketika kita takut, maka yang Tuhan inginkan kita nyatakan kepada Tuhan, ya. Jangan kepada yang lain, saudara, ya, di dalam doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan sudah nyatakan dalam surat Ibrani, saudaraku, mungkin saya perlu bacakan untuk saudara. Dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-6, saudara, pasalnya ke-6 ayatnya yang ke-13b, ya, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dan saudaraku, lebih ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-17 Ibrani pasal 6. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya
dengan sumpah. Jadi saudara, untuk meyakinkan saudara-saudara dan saya yang punya hak loh, ya, yang berhak untuk menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah mengikat dirinya itu dengan sumpah. Artinya dia bersumpah loh bahwa janjinya kepada saudara-saudara dan saya pasti ditepati. Dan yakin percaya pasti terjadi. Saudara, itu sebabnya saya ingin nyatakan kepada saudara, kalau itu merupakan sebuah kepastian, maka sekalipun lama layak untuk dinantikan. Ada yang dijawab oleh Tuhan dengan cepat, ada juga yang lama. Tapi sekali lagi, kalau itu merupakan sebuah kepastian, layak untuk kita nantikan. Amin saudara. Saya masih teringat kalau dengan tahun ini berarti sudah 18 tahun yang lalu. Saudaraku, saya punya satu pokok doa. Ya, saya doakan setiap hari loh saudaraku. Dan gak pernah absen. Tapi jujur, setelah 5 tahun dan gak ada jawaban, saya berhenti berdoa saudara. Tapi 3 tahun yang lalu, artinya setelah 15 tahun kemudian, saudaraku, Tuhan jawab doa-doa saya itu, saudaraku. Dan sayanya sendiri yang berdoa tuh sudah lupa. Tapi dari pengalaman itu, saya memiliki iman percaya yakin bahwa Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan rancangan Tuhan gak pernah gagal. Dan firman Tuhan pun gak pernah batal. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, dia gak akan kembali ke situ. Yang namanya air hujan dan salju yang turun dari langit itu gak akan kembali ke atas. Wes gitu naik ke atas, gak pernah saudara. Melainkan kata firman Tuhan katakan, dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa? Artinya firman Tuhan, janji Tuhan itu akan terlaksana dan akan berhasil. Rancangan Tuhan itu pasti berhasil. Sekali lagi, jangan meragukan janji Tuhan. Sudah teruji saudara. Kalau yang sudah berpengalaman pasti tahu, sekalipun lama tapi pasti dijawab, sehingga layak untuk dinantikan. Firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan besar saja, sangat besar kuasanya. Jadi saudaraku, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh ruang artinya apa saudara? Kita berdoa di sini, mendoakan mungkin ada keluarga, famili yang kita doakan di luar negeri. Dan saudaraku, kita harus percaya dan yakin bahwa doa-doa kita yang mendoakan kerabat, saudara atau siapapun juga yang di luar negeri, Tuhan itu dengar. Dan ada kuasa doa-doa kita itu saudara. Ya, saya ingin saksikan saudara. Satu saat teman saya minta tolong supaya mendoakan anaknya yang punya usaha catering di luar negeri. Pada saat itu anaknya ini menang tender untuk menjadi catering di dalam sebuah acara di kedutaan, saudara, kedutaan besar Indonesia pada saat halal bihalal, ya, lebaran saudaraku. Jadi mamanya ini minta tolong saya untuk didoakan supaya satu dapat tender, dan puji Tuhan, Tuhan dengar, ya. Itu di luar negeri loh saudara. Kemudian juga pada saat terakhirnya yang diadakannya itu hari Sabtu, hari Jumatnya itu anaknya tuh stres berat. Kenapa? Karena saudara, menu utamanya itu kan rendang. Dimasaknya hari Jumat saudara, ya. Telah jadi hari Jumat, ternyata orang Jawa bilang tuh mengkeret gitu loh, ya. Jadi sedikit gitu, stres. Kenapa? Karena gak mungkin bisa mencukupi yang pesertanya atau tamunya yang diundang itu sekitar 500 sampai 1000 loh saudaraku. Jadi saudaraku, anak dari teman saya ini namanya Esra, stres.
mamanya minta tolong saya untuk doakan supaya makanannya enak dan juga cukup untuk semua tamu yang hadir. Saya berdoa, saudara, ya. Jadi pagi harinya, terutama tuh pagi hari Sabtu pagi itu, karena acaranya jam 10 pagi. Saya subuh saya sudah berdoa, Tuhan tolong supaya masakan Esra enak dan juga cukup, nggak kekurangan. Saya udah membayangkan saja loh saudaraku ya, kalau di Indonesia kita bisa memborong rendang di rumah makan Padang, tapi kalau di luar negeri kan sulit saudaraku. Jadi saudara, saya berdoa dan bersyukur saudara. Saya tunggu sih jawabannya pada saat mulai makan siang jam 12. Saya tunggu jawabannya, nggak ada jawaban. Sore hari nggak ada jawaban, sampai malam nggak ada jawaban. Maksud saya ada kabar loh, cukup nggak makanannya. Dan saudaraku, ketika malam hari nggak ada kabar berita, saya terpaksa telepon mamanya. Ya karena apa? Karena saya nggak tahan gitu, kepengen tahu hasil doa kita tuh bagaimana. Saya telepon mamanya bilang, aduh sorry, tante sorry ya, saya lupa kabarin gitu kan. Tapi nadanya kan nada seneng, jadi saya tahu pasti berhasil. Saya bilang, kamu kan begitu tuh ya, kalau lagi butuh aja ya teleponin terus tuh ya, tapi kalau sudah berhasil harus kabarin. Sorry tante, jangan marah. Begini loh, ternyata makanannya cukup dan enak. Karena saya sudah membayangkan, waduh jangan-jangan saat ini Esra lagi ditimpukin rendang ya kan, karena apa, udah nggak enak dan nggak cukup gitu makanannya untuk tamu-tamu. Jadi saudaraku, begitu mendengar seperti masakannya enak dan cukup lagi untuk semua tamu, kemudian saudara, apa yang terjadi? Esra dapat SMS dari Ibu Dubes. Ibu Dubesnya ngomong begini, nak Esra, makanannya enak dan cukup, malah berlebihan, sehingga ibu-ibu yang sudah bawa kantong kresek dari rumah itu nggak kecewa, semuanya dapat bagian untuk dibawa pulang. Saudara, saya bersyukur luar biasa karena ternyata jawaban doa, kuasa doa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tadi saya sudah saksikan 18 tahun, 15 tahun dari sejak saya berdoa, Tuhan tetap jawab. Memang lama, tapi pasti. Jadi oleh sebab itu sekali lagi, ketika saudara mengalami kekhawatiran, ketakutan, satu hal yang harus pasti saudara lakukan adalah berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan, namanya juga memohon. Ya saudara, mohon Tuhan jawab doa saya. Kata-katanya memohon, tapi kadang-kadang kita suka menekan Tuhan dengan apa? Dengan tekanan. Tuhan tolong, begitu ya saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Maka ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, terserah Tuhan dong. Kan kita mohon pertolongan Tuhan, terserah yang akan memberikan pertolongan. Artinya apa? Berserah. Ya, bukan hanya percaya saja, tetapi juga berserah. Karena yakin percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Apapun jawabannya saudara, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu di situ dikatakan dengan ucapan syukur. Penting sekali mengucap syukur saudara. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur saudara, yang saya rasakan ya, ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan ingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Seperti film, keluar semua. Menghadapi masalah berat, sehingga seringkali tertekan, sulit mengucap syukur. Tapi ketika kita mengucap syukur sekali lagi, Tuhan ingatkan kepada kita betapa baiknya Tuhan. Sehingga Pak, kita mendapat kekuatan. Satu demi satu Tuhan kasih lihat, Tuhan baik. Gak pernah kepikir pertolongan Tuhan itu aneh-aneh dalam hidup saya saudara. Gak pernah kepikir bagaimana ketika kami menghadapi masalah di dalam keuangan, gak mungkin lah bisa ketutup saudara. Karena pinjaman kredit di bank itu gede banget, bunganya gede. Saat itu kita kena masalah ketika krisis moneter tahun 98, ada pabrik sepatu, materialnya kita beli dengan dolar naiknya luar biasa saudara ya.
hampir 2 kali lipat. Kita kolaps saudaraku, ya, sehingga pinjaman-pinjaman bank itu saudaraku kalau nggak salah tuh bunganya saat itu sebulan 10%. Jadi bagaimana mungkin bisa terbayar? Saya bingung pada saat itu saudara, bagaimana bisa mencukupi atau bisa melunasi semua. Tapi yang saya ingat pada saat itu, kita kumpulin itu kredit card, ada 11 kredit card. Ya, karena pada saat itu kan menangani pegawai-pegawai dari luar negeri juga yang harus di-entertain dan lainnya. Dan itu kredit card itu cicilannya tiap bulan itu gede. Kita kumpulin itu kredit card di kasur, sudah di tempat tidur. Saya dengan suami berdua tumpang tangan. Kita mengatakan, Tuhan tolong, saya yakin percaya firman-Mu menyatakan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan jawab doa kita. Sembari ngomong doa begitu saudara, jujur saja otak jalan kan, kayaknya kok nggak mungkin, karena terlalu besar kreditnya saudara, dan bunganya luar biasa. Saya merasa nggak mungkin ya, tetapi saya mengucapkan kata-kata itu. Maka betapa pentingnya saudara-saudara itu memperkatakan firman. Supaya apa? Supaya telinga kita dengar. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Maka ketika pikiran kita itu kacau, ragu-ragu, tapi kita mengucapkan kata-kata yang menguatkan hati kita, saudaraku, telinga dengar memberikan kekuatan iman. Jadi saudara, saya nyatakan itu, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Karena apa saudara? Karena ketika pinjaman di bank itu nggak mampu kita bayar, waduh, itu luar biasa saudara. Yang namanya debt collector, yang namanya tagihan-tagihan itu hampir tiap hari diteleponin, aduh sedihnya bukan main, stres berat saudara. Tapi ketika kita memperkatakan, pasti Tuhan tidak akan mempermalukan. Tuhan pasti jawab, semuanya indah pada waktunya. Kita ucapkan itu, telinga dengar, hati menjadi kuat. Dan apa yang terjadi saudara? Memang pada saat itu puncaknya adalah ketika jurusita udah masuk ke rumah. Karena kita agunannya tuh rumah. Sudah diukur-ukur saudaraku, rumah kita udah diukur-ukur mau disita. Bayangan saya cuma satu, anak-anak saya pasti pada nangis pada saat kita diusir, disuruh keluar dengan paksa dari rumah. Dan saudara, pada saat-saat seperti itu, saya yakin percaya bukan kebetulan. Saya dengan suami jalan sambil nangis, cari rumah kontrakan saudaraku, dan gak dapat karena mahal. Dan saya percaya kita digiring ke rumah keluarga, ya, salah satu family saudara. Dan di situ tuh ada orang yang kita nggak kenal, tapi kenalan family kami. Ngobrol-ngobrol, ternyata obrolannya sampai kepada kredit bank. Dan rupanya ini orang sedikit mengerti tentang kredit bank. Langsung dia memberikan pertolongan. Dia bilang begini, yuk kita kenalin dengan pengacara, ya, karena ini harus ditangani oleh pengacara. Saya cuma katakan, bagaimana bisa pengacara? Pengacara mahal loh, kita nggak mungkin bisa bayar. Tapi itu orang yang menolong kita luar biasa saudaraku. Dia katakan begini, lucu juga sih. Dia bilang gini, tenang saja Bu, Pak, ini pengacara baru lulus, sehingga nanti bayarnya bisa dicicil. Bayangan saudara ya. Lawan kita pada saat itu, pengacara lawan kita itu luar biasa associate, kuat sekali saudara, saya nggak usah sebut ya. Dan kita dibela oleh pengacara yang baru lulus. Tapi puji Tuhannya, suaminya itu mantan hakim, sehingga dia bisa kasih tahu kepada istrinya cara-cara bagaimana bisa membantu menolong orang yang sedang kesusahan dalam hal kredit. Akhirnya singkat cerita saudara ya, dipelajari oleh suami istri pengacara dan mantan hakim ini. Lalu saudara, apa yang mereka lakukan? Waduh, tenang saja Bu, Pak, Ibu, Bapak ini pasti menang ya, karena ada beberapa syarat yang kemudian dilanggar oleh pihak bank ya. Jadi saudaraku, akhirnya pengacara itu malah mengajukan tuntutan ya, dan kami dan saya dengan suami saya itu sudah mengatakan, kita orang Kristen utang harus bayar ya. Jadi ketika kita diajar untuk menuntut balik, kita katakan seperti itu kepada pengacara kita orang Kristen utang harus bayar. Dan kita juga menghadap kepada pengacara lawan loh. Orang lain kan takut dikejar-kejar pengacara. Kita berdua tuh datengin itu pengacara di kantornya. Kita bilang begini, kita bukannya gak mau bayar, tapi belum bisa bayar. Tapi nanti kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat, pertolongan, kita pasti bayar. Puji Tuhan, itu pun kata-kata saudara yang kita dengar
sehingga menyemangati, memperkuat iman percaya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, kita nggak pernah berpikir juga ya, saudaraku ya, bagaimana pertolongan Tuhan, saudara. Lewat pekerjaan, Tuhan tolong. Lewat apa salah satunya, saudaraku? Kita pernah tahun 90-an ketika kita masih kuat, kita utus seorang hamba Tuhan untuk melayani di daerah Lampung, ya. Lalu suatu saat hamba Tuhan ini ngomong kepada saya dengan suami, "Tante, Om, ini ada penduduk setempat yang perlu uang, dia mau jual lahan." Jadi akhirnya apa, saudara? Oke, kita beli karena murah, karena lahannya itu di tengah hutan dan gersang tanahnya. Kita beli, ada yang perlu duit kita beli, karena apa? Intinya tuh cuman mau nolong, karena nggak ada harapan lah kita beli tanah itu. Terkumpullah sekitar 14 hektar, saudara. Walaupun kemudian, saudaraku, tiba-tiba di tahun 2000-an, kita beli sekitar tahun 90-an. Di tahun 2000-an ternyata, saudara, itu sertifikatnya sudah dibalik nama menjadi nama dari hamba Tuhan itu. Dan singkat cerita juga, saudara, dia di backup oleh jenderal katanya. Dan kita berdoa dan puji Tuhan, singkat cerita akhirnya diurus, saudaraku, sehingga sertifikat itu menjadi milik kita lagi, ya, dibalik nama menjadi milik saya dengan suami saya, saudara. Ya, itulah jalan Tuhan. Dan kita jual, akhirnya kita jual, daripada ribut kita jual itu lahan, saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ini bukan omong kosong sih, dikembalikan berlipat kali ganda, 100 kali lipat. Dan harga yang ini yang kita beli, harga beli dengan harga jual itu memang 100 kali lipat lebih mahal, saudara. Karena apa? Ternyata itu lahan itu mengandung pasir. Saat itu ada penambangan pasir di Lampung Timur, dan kita jual lahan kita itu, saudaraku. Dan ketika kita jual, kita mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar sehingga bisa membayar semuanya, ya, semuanya kita mampu bayar. Kredit dari mana, dan juga kredit card juga kita bayar semuanya lunas. Puji Tuhan. Nggak pernah kepikir, saudaraku, pada saat kita kepengen jual di tahun 2000-an nggak laku katanya gitu, ya. Itu pada saat dibilang nggak laku aja udah sedih banget. Kita bilang, Tuhan tolong, cuman minta ya supaya Tuhan sediakan pembeli. Itu saja Tuhan nggak kasih loh, ya. Kita sempat marah gitu sama Tuhan, kecewa gitu kan. Tetapi saudara, akhirnya itu lahan terjualnya di tahun 2011 dan harganya luar biasa. Kalau sampai kejual di tahun 2000, harganya masih murah, uangnya pasti habis kan. Ternyata memang ada waktunya, semuanya indah pada waktunya. Waktu yang indah itu adalah di tahun 2011, kita jual itu lahan, saudaraku, harganya luar biasa. Jadi saudara yakin, percaya, semuanya indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Maka betapa pentingnya sekali lagi ketika mengalami kekacauan di dalam hidup, ketakutan, kekhawatiran, mungkin kemarahan juga, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, ya, dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dengan apa? Ucapan syukur, ya. Betapa pentingnya kita mengucap syukur. Sekali lagi, karena ketika kita mengucap syukur, Tuhan ingatkan kepada kita betapa baiknya Tuhan. Jadi kalau saat-saat ini kita sedang mengalami masalah, saya juga, saudara, namanya manusia itu gak pernah berhenti masalah, saudara. Karena firman Tuhan juga menyatakan, diperbaharui terus menerus dari hari ke hari. Artinya gak akan pernah berhenti, itu yang namanya pencobaan, masalah dalam hidup. Jadi saudaraku, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan yang harus kita hadapi, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, diingatkanlah kita kepada begitu banyak pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa yang luar biasa yang gak masuk akal. Jadi saudaraku, mari saya himbau, saya minta kepada saudara-saudara yang mendengar pada malam hari ini firman Tuhan ini, please yakin dan percaya ada kuasa dahsyat di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami di dalam keterbatasan kemampuan kami untuk menyerap firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kami untuk bisa mengerti, percaya, dan melakukannya dalam hidup kami. Tolong ya Tuhan, agar supaya firman Tuhan ini benar-benar menyatu dan hidup di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami masalah, kekhawatiran, ketakutan, mungkin kekecewaan, kemarahan,
firman Tuhan pada hari ini akan selalu kami ingat dan kami percaya tidak akan pernah hilang. Dan kami akan nyatakan dalam segala hal keinginan kami kepada Tuhan di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Yakin percaya janji Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Semuanya pasti terjadi. Akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepada setiap firman. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau berkati, Engkau jawab setiap doa-doa dari anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah FES online yang telah kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan oleh Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Berkati pelayanan beliau kemanapun beliau Kau perintahkan untuk melayani ya Bapa. Berkatilah juga Ibu Imelda Wiguna beserta dengan keluarganya. Berikan kekuatan dan kesehatan selalu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hosea, dalam beliau menjalankan tugasnya sebagai Gembala sidang kami di Gereja GBI Ebenezer. Berikan kekuatan kesehatan ya Bapak untuk Bapak Amos Hosea. Dan berikan juga kekuatan kepada Ibu Gina Hosea dan Gabriel Hosea dalam menopang dan menolong tugas-tugas dari Bapak Gembala kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua dan para aktivis yang bekerja dan membantu melayani untuk kegiatan gereja kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pengurus dari ibadah FES ya Bapak. Berikan kekuatan dan kesehatan pada kami semua dalam menjalankan tugas kami masing-masing ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para wanita-wanita yang telah mengikuti ibadah FES pada hari ini. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para wanita-wanita yang belum dapat mengikuti ibadah FES ya Bapak. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua, biar mereka dapat mengikuti ibadah FES kami yang selanjutnya Bapak. Kami juga berdoa untuk para wanita-wanita yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini ya Bapak. Kau memberikan kekuatan kesehatan kepada para wanita-wanita ini ya Bapak, untuk menjadi penolong, menjadi penopang di keluarga mereka masing-masing ya Bapak. Menjadi wanita-wanita yang tangguh dan kuat dalam menghadapi segala macam godaan dan cobaan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk negara kesatuan kami, negara NKRI Indonesia ini ya Bapak. Kau yang punya kuasa atas segalanya. Kau yang memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, dalam memimpin negara kami ini ya Bapak. Dan para menteri-menterinya juga ya Bapak. Kau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, biar mereka dapat bekerja dengan tulus dan bekerja dengan jujur ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para medis yang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Biar pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat melewatinya dengan baik ya Bapak. Dapat kekuatan dan kesehatan selalu yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semuanya Bapak. Biar segala program-program dari gereja kami, dari terutama untuk FES ini ya Bapak, biar dapat berjalan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Biar kuasa-Mu saja yang jadi atas segalanya. Kami menyerahkan seluruh pergumulan doa kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Dengan kami alaskan nama Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, perantara dan juru selamat kami.
dengan penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Ibu Imelda Wiguna atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga serta dimanapun Ibu melayani sampai selamanya. Selanjutnya kami mengimbau bagi para wanita untuk dapat memfollow Instagram dan Facebook kami untuk mendapatkan update informasi FWS GBI Ebenezer. Sampai jumpa di ibadah kita yang selanjutnya. Selamat menjadi pendoa dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yes, kami bersyukur selalu padamu Bapa. Oh haleluya, tak henti-hentinya ku mengucap syukur dan alami semua yang baik daripadamu Bapa, yang tak pernah tinggalkanku, selalu menopangku, menuntunku, beri kekuatan yang baru, beri arahan yang baru, membuatku dapat teguh berdiri hanya di dalam Yesus Tuhan.